Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang kitab Mitra Sejati, yaitu kitab dari bahasa Jawa yang dikarang oleh Kiai Haji Bisri Mustafa. Kitab Mitra Sejati ini menerangkan tentang budi pakarti. Kenapa saya ambil tema ini? Karena perlunya budi pakarti untuk kehidupan sehari-hari, untuk budi pakarti yang bagus. Karena banyak yang lupa akan budi pakarti dan orang-orang yang lupa apa yang diperbuat, bahwa itu bukan budi pakarti yang baik, melainkan yang dapat menjadikan perbuatan yang dosa. Ya, itu ada beberapa bab. Mungkin ini yang kali ini saya akan menerangkan beberapa bab dulu. Yang pertama, bab pertama yaitu bab kemanusiaan, yaitu kemanusiaan. Setiap orang butuh membutuhkan seseorang yang lain. Artinya kita hidup itu sebagai manusia tidak bisa hidup dengan sendirinya. Pasti kita membutuhkan orang lain. Contohnya orang mau makan butuh orang yang menanam padi, orang yang memasak, dan orang yang menghidangkan untuk kita. Contohnya lagi untuk kita berpakaian kita butuh orang yang menenun, menjahit, dan sampai menjadi pakaian yang kita pakai. Itulah pentingnya kemanusiaan. Kemanusiaan, sebagai manusia kita juga harus menghormati satu sama yang lain, atau bisa dikata tenggang rasa. Oke, sudah paham ya tentang kemanusiaan? Karena hidup di dunia tidak bisa hidup dengan sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Jika ingin hidup sendiri, silahkan hidup di hutan, akan berkumpul dengan binatang-binatang dan tidak berkumpul dengan orang, maka disebut dengan hidup sendiri. Baiklah, untuk selanjutnya bab yang kedua yaitu sikap anak kepada bapak. Sikap anak kepada bapak itu kenapa kepada bapak? Bapak karena yang memikirkan kita mulai dari dalam kandungan sampai lahir, memikirkan gimana nasib kita, nasib anak. Karena anak itu tanggung jawab orang tua, terutama bapak. Bapak yang menafkahi kita dan memikirkan kecukupan kita. Jadi bapak sudah bekerja keras, banting tulang, tidak ngerti panas atau hujan, gimana supaya kita menjadi orang yang sukses. Maka dari itu kita harus baik, berbuat bakti kepada orang tua. Supaya apa? Supaya tidak getun di belakangnya. Artinya tidak merasa saya kok belum bisa begini, sedangkan orang tua sudah tiada. Maka dari itu mumpung yang masih ada bapaknya, silahkan berbuat baik kepada beliau. Oke? Untuk yang bab ketiga yaitu menerangkan sikap anak terhadap ibu. Ini lebih penting lagi kepada ibu. Kenapa? Ibu yang sudah mengandung kita 9 bulan 10 hari, yang sudah menyusui, yang sudah memandikan kita, membersihkan kotoran kita dari kecil. Kenapa? Karena kita harus berbuat baik kepada ibu, karena surga di bawah telapak kaki ibu. Ingat, doa ibu lebih mujarab untuk kita, entah itu
berdoa yang baik atau buruk, kita itu tetap berbuat baik kepada orang tua supaya kita tidak mendapatkan siksa atau adab. Sudah paham? Ya, kalau belum paham silahkan di kolom komentar, silahkan bertanya-tanya, akan saya jawab di video selanjutnya. Oke, untuk yang keempat yaitu sikap rakyat terhadap pemerintahan. Kita sebagai rakyat harus bersikap baik, bersikap patuh kepada pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah adalah suatu yang memerintah atau yang melaksanakan, bahkan mengopeni atau untuk kepentingan umum kita. Sebagai masyarakat kita harus patuh, karena untuk kepentingan umum beliau pemerintah sudah peduli kepada kita untuk kemakmuran, keamanan, pendidikan, bahkan untuk sosial kepada masyarakat beliau lebih memperhatikan kepada kita daripada keluarganya. Maka dari itu kita sebagai rakyat harus patuh kepada perintahnya, terutama dalam untuk membentuk suatu desa atau negara supaya lebih baik dan tentram demi kelancaran kita bersama. Nah, itulah pentingnya kita untuk bersikap baik, patuh kepada pemerintah. Untuk yang selanjutnya, yang bab kelima, itu okelah, maka dari itu kita harus berbuat baik, bersikap baik kepada pemerintahan, patuh, dan kita membantu untuk mensukseskan negara ini. Yang kelima yaitu sikap kita atau sikap murid terhadap guru. Kenapa? Karena dengan guru kita lebih pintar, bisa lebih pintar, lebih baik, dan menjadi sukses lebih-lebih pada guru ngaji. Yang keenam yaitu sikap kita kepada teman. Sikap kita kepada teman itu harus ada batas-batasnya, walaupun sudah teman akrab, sudah teman pergaulan dari kecil, kita harus mempunyai sikap. Kenapa? Tidak boleh kita bersikap sewenang-wenang, ada tata keramanya, yaitu tidak boleh mengejek terlalu berlebihan, bahkan membuat hati teman kita menjadi susah atau gelisah, bahkan menjadi marah terhadap kita. Karena dengan teman kita banyak bisa sharing, maka dari itu kita harus menjaga tata krama kita terhadap teman. Okelah, demikian ulasan sedikit. Nanti untuk bab selanjutnya kita sambung di pertemuan berikutnya. Untuk itu yang sudah saya jelaskan tadi, yang kurang berkenan mohon maaf, yang belum tahu silahkan komen, saya akan jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.